Dan Allah mengancam, Pak, siapapun yang tidak mau mengikuti perintah Rasul, tidak mau ngikutin sunnah, Allah ancam dia dengan dua ancaman. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada siapa? Orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Seakan-akan Allah memberikan pilihan. Yang pertama, ditimpa fitnah. Allah mengatakan, "Antusibahum fitnah." Ditimpa fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Kata Imam Ahmad menafsirkan, "Atadri mal fitnah?" Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat itu? Ya syirik awil kufur, yaitu kesyirikan atau kekafiran. Di mana seseorang, kata Imam Ahmad, sengaja menyelisih perintah Rasul, lalu Allah seret ia kepada kesyirikan dan kekafiran itu. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Pilihan yang kedua apa, Pak? Pilihan yang kedua adalah ditimpa azab yang pedih. Dua-duanya pahit loh, Pak. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih Rasul, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk ditimpa fitnah yaitu kesyirikan atau kekafiran, atau ditimpa azab yang pedih. Dua-duanya pahit, Pak. Berarti kewajiban kita apa, Pak? Kewajiban kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebatas niat yang baik tidaklah cukup. Terkadang seseorang berkata, yang penting niat saya baik, yang penting hati saya baik. Kita katakan, ya akhal Islam, sebatas niat yang baik itu tidak cukup. Sampai perbuatanmu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Islam, ya akhal iman, agama yang telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jal. Dan Rasulullah SAW pun telah menyampaikan semua ini. Tidak ada yang kurang. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ketika Rasulullah khutbah di Arafah, dalam sebuah khutbah yang sangat masyhur, dan Rasulullah menyampaikan khutbahnya, di akhir khutbah beliau berkata, "Ala hal ballag, bukankah aku sudah sampaikan semuanya?" Para sahabat berkata, "Bala, benar wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah menunjukkan jarinya ke atas, lalu menunjukkan kepada para sahabat dan berkata, "Allahumma syhad, ya Allah saksikan bahwa aku telah sampaikan seluruhnya." Maka kewajiban kita ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kesalahan dalam ibadah, ya akhul Islam, sebagaimana yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim, kesalahan dalam ibadah, seseorang ibadah sesuai dengan kepuasan dirinya. Bukan seperti itu ibadah. Akan tetapi ibadah itu harus sesuai dengan keridhaan Allah Azza wa Jal. Ibadah harus sesuai dengan apa yang Allah cintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sesuai dengan selera kita. Bukan yang sesuai dengan pendapat kita. Karena ibadah itu hak Allah. Allah yang berhak diibadahi. Maka Allah diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Oleh karena itu, ya akhul Islam, setiap kita yang hendak beribadah, wajib kita bertanya terlebih dahulu, apakah ibadah kita ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila ternyata tidak ada, kewajiban kita adalah meninggalkannya. Karena sesungguhnya pada asalnya ibadah itu perkara yang terlarang, ya akhal Islam. Karena ibadah itu hak Allah, bukan hak kita. Maka kewajiban kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab As-Sunnah, maksudnya itu berpegang kepada sunnah. At-targhib fi ittiba'il kitabi was sunnah. Anjuran untuk ittiba, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Karena ya akhi, agama kita dasarnya Al-Qur'an dan hadis. Maka kewajiban kita dalam beragama wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jangan sampai kita beragama hanya sebatas ikut-ikutan, Mas. Ikutin pendapat ustadz, kiai tanpa tahu dalilnya. Walaupun memang orang awam, kata para ulama, boleh. Taklid boleh. Namun Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih mengatakan apa? Yaitu dibedakan antara ittiba dengan taklid.
Apa itu ittiba? Ittiba itu artinya mengikuti seseorang dengan mengetahui dalilnya. Sedangkan taklid mengikuti seseorang tanpa mengetahui apa? Dalil. Dan kita, Pak, harus paham bahwa agama kita ini agama ilmiah, Pak. Dan yang namanya ilmiah dalam Islam tuh kalau jelas dalilnya. Karena agama ini milik siapa? Milik Allah. Bukan milik ulama, bukan. Agama ini milik Allah. Maka siapapun yang berbicara tentang agama ini harus ada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula melalui dari Rasulullah SAW. Maka siapapun yang berbicara tentang agama tanpa dalil, hanya berdasarkan akal-akalan, ini bahaya. Makanya ya akhi, kewajiban kita dalam beragama selalu cari dalil, cari dalil. Dan jangan pernah antum malu untuk bertanya kepada seorang ustadz, Ustadz mohon maaf, boleh saya tahu dalilnya? Dan seorang ustadz pun nggak boleh marah, Pak. Kalau ada muridnya bertanya, Ustadz boleh tahu saya dalilnya? Maka si ustadz wajib memberitahu. Kenapa? Karena sekali lagi agama kita berdasarkan apa? Dalil. Makanya lihat para sahabat dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari tadi yang sudah kita bacakan tadi, Pak. Sampai-sampai Abu Musa al-Asy'ari ketika menyampaikan, hai manusia, hati-hati dari kesyirikan ini. Karena ia lebih tersembunyi dari langkah semut. Maka berdirilah dua orang dan berkata, la takhrujanna mimma qulta. Kamu bawakan dalil atas ucapanmu atau kami laporkan kau ke Umar. Sampai begitu, Pak. Kalau zaman sekarang, ustadznya ditanya dalil marah ngambek, Pak. Kamu ngapain tanya-tanya dalil? Percuma, saya kasih dalil juga kamu nggak bakalan paham, katanya. Justru tugasnya ustadz itu membawakan apa? Dalil. Nah ini akhul Islam, azani Allah wa yakum. Sekarang ini kan kita lihat, Pak, ketika munculnya adanya taklid madhab dan mewajibkan nggak boleh banyak-banyak madhab. Pokoknya kamu ikut satu madhab aja udah. Akhirnya apa? Pendapat madhab lebih seakan-akan lebih tinggi daripada Allah dan Rasul. Padahal seluruh ulama madhab bersepakat harus mendahulukan dalil daripada perkataan siapapun. Imam Syafi'i apalagi beliau masyhur ucapannya. Beliau berkata, ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'aha liqauli ahadin. Kaum muslimin semua sepakat. Siapapun yang sudah sampai kepadanya sunnah Rasulullah, dalil. Tidak boleh ia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Ingat itu. Ini manhaj loh, Pak. Makanya nanti, Pak, di kuburan kita tidak akan ditanya, kenapa kamu menyelisihi Ustadz Fulan? Enggak. Kita akan ditanya, kenapa kamu menyelisihi Rasulullah SAW? Kalau kita menyelisihi Ustadz karena ngikutin Rasul, selamat kita, Pak. Tapi kalau kita menyelisihi Rasul demi mengikuti pendapat Ustadz, kita nggak selamat ya di kuburan nanti. Allah nggak selamat. Makanya Rasulullah bersabda, "Fabitus alun." Tentang aku kalian akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ya. Ini manhaj ya, akhi. Kita harus lebih mengagungkan Allah dan Rasulnya dari pendapat siapapun. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maka biasakan, Pak, belajar kepada ustadz dengan dalil. Minta dalilnya. Kalaupun antum harus ngikutin pendapat seorang ustadz karena antum belum mampu misalnya, tetap setidaknya antum tahu dalilnya apa. Karena kalau antum nggak tahu dalilnya, cuma ikut-ikutan, itu bukan ilmiah namanya. Itu namanya taklid. Ya. Tapi kalau antum tahu dalilnya disampaikan Al-Quran atau hadisnya sahih, ya, apalagi dibawakan juga perkataan para ulama, ya, tentang masalah itu, tenang hati antum. Karena kita sudah punya dasarnya. Adapun kemudian antum berkata, bisa jadi ustadz saya punya dalil. Kadang-kadang orang awam ngomong gitu, Pak. Bisa jadi ustadz saya punya dalil yang kamu nggak tahu. Kita bisa membalikan juga. Bisa jadi ustadz kamu juga nggak punya dalil. Yang namanya bisa jadi kan 50-50. Yang namanya 50-50 itu masih meragukan. Sementara Nabi mengatakan tinggalkan yang meragukan. Ya. Di sini Nabi SAW, ibu-ibu sekalian, ia bersabda, kata beliau, apa-apa yang aku larang, maka kewajiban kalian adalah tinggalkan. Dan apa-apa yang aku perintahkan, maka lakukan sesuai dengan kemampuan.
Lihat ketika Nabi menyebutkan larangan, Nabi mengatakan tinggalkan, titik. Dan ketika Nabi menyebutkan perintah, Nabi mengatakan apa? Lakukan sesuai kemampuan. Kenapa untuk larangan Nabi tidak mengatakan tinggalkan sesuai kemampuan, Pak? Nabi mengatakan lakukan sesuai kemampuan. Karena meninggalkan itu mudah. Meninggalkan itu apa? Mudah. Karena hakikat meninggalkan itu apa sih, Pak? Hakikat meninggalkan itu artinya melepaskan beban dari kita. Beda dengan melakukan perintah. Kalau melakukan perintah itu berarti apa? Beban untuk kita. Ya. Nah, tentu melaksanakan perintah tidak setiap orang mampu. Tapi untuk meninggalkan larangan semua orang mampu. Hanya meninggalkan aja kok. Ya. Untuk tidak berzina, tidak mencuri, tidak minum arak, tidak berjudi, hanya meninggalkan saja. Maka sesuatu yang sifatnya meninggalkan, semua orang mampu, Pak, semua orang mampu. Ya. Berbeda dengan sesuatu yang diperintahkan, tidak semua orang mampu. Maka Nabi mengatakan, apa-apa yang aku larang, maka tinggalkan. Dan apa-apa yang aku perintahkan, maka lakukan sesuai dengan kemampuan kalian.